Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa kesal timnya dihukum Komdis PSSI akibat ulah oknum supporter yang masuk ke lapangan. Alhasil, Persib menjalani 2 laga kandang di BRI Liga 1 2024-2025 tanpa kehadiran supporter plus denda. Komdis PSSI menjatuhkan sejumlah sanksi kepada panitia pelaksana pertandingan, Panpel, Persib yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, pada laga kontra Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung, 23 September 2024. Berdasarkan surat keputusan Komdis PSSI bernomor 027 L1 SK KDPSSI X 2024, Panpel Persib Bandung dinilai telah melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 karena terjadi penyalaan flare dalam jumlah banyak. Selain itu, pelanggaran lainnya yang terjadi adalah pelemparan air mineral dalam botol dan plastik ke arah steward di pinggir lapangan, masuknya penonton ke area lapangan pertandingan yang mengakibatkan penganiayaan dan kerusuhan, serta adanya korban luka-luka. Akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut, Komdis PSSI memberikan sanksi kepada Panpel Persib berupa larangan penyelenggaraan 2 pertandingan kandang dengan penonton, serta penutupan tribun utara dan selatan pada 3 pertandingan kandang berikutnya. Selain itu, tim Maung Bandung juga didenda sebesar Rp295 juta. Sanksi tersebut dijatuhkan Komdis PSSI kepada Persib Bandung merujuk kepada Pasal 69 Ayat 2 Jo Pasal 7 Jo Pasal 70 Ayat 1, Ayat 2 dan Lampiran 1 Nomor 5 Jo Pasal 141 Jo Pasal 129 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Bojan Hodak menyebut sanksi tersebut tidak bisa diubah. Yang pasti Persib Bandung tentunya sangat dirugikan, terlebih harus membayar denda hingga ratusan juta akibat ulah oknum bobotoh. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang membayar dendanya? Seseorang bicara kamu harus membeli pemain lebih baik, saya tidak punya budget karena harus membayar denda, ditegas Bojan Hodak di lapangan Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Selasa, 8 Oktober 2024. Jadi siapa yang seharusnya membayar denda ini? Klub lagi? Apakah seharusnya klub yang membayar ini? Tidak, ada 50 orang berlari di lapangan. Apakah mereka membayar dendanya? Ditanya Bojan. Satu hal yang pasti, klub tentu sangat dirugikan. Apalagi 2 pertandingan kandang tim Maung Bandung diputuskan tanpa penonton dan kandang selanjutnya hanya tribun utara dan selatan tanpa penonton. Tentu lebih baik jika mereka, supporter, berada di stadion tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Ini ada grup kecil yang membuat klub dihukum, di mana 95% penonton lainnya sudah bersikap baik, ditandas Bojan. Mereka menikmati pertandingan dan mendukung klub, tapi ada beberapa anak muda yang tidak berpikir lebih dulu dan membuat kesalahan dan sisanya kini harus menderita. Jadi menurut saya terkadang fans harus diedukasi, ditambah Bojan. Tanpa kehadiran supporter diakui Bojan tentu sangat merugikan. Terlebih kehadiran supporter menambah motivasi bagi pemain saat diberaksi di lapangan dan Persib sedang bertekad untuk menjadi tim yang belum terkalahkan di BRI Liga 1 musim ini. Atas sanksi itu, duel Persib versus Persebaya Surabaya pada 18 Oktober 2024 dan laga kandang Persib berikutnya lawan Semen Padang FC, November 2024 nanti, tanpa dihadiri bobotoh. Bojan Hodak minta bobotoh hormati sosok Igbonevo. Bek veteran Persib Bandung Victor Igbonevo, sedang menjadi sorotan setelah kekalahan melawan Zhejiang FC pada lanjutan grup FAFC Champions League 2, ACL 2. Igbonevo membuat kesalahan fatal sehingga membuat Maung Bandung gagal memetik poin ketika bertandang ke Huanglong Sports Center, Cina, Kamis, 3 Oktober 2024, lalu. Usai pertandingan, Victor Igbonevo menjadi sasaran kekecewaan bobotoh di lini masa media sosial, medsos. Banyak yang heran kenapa pelatih Persib, Bojan Hodak, malah memasukkannya di babak kedua menggantikan Kakang Rudianto yang sebetulnya tampil apik mengawal pertahanan skuad Pangeran Biru. Igbonevo yang masuk pada menit ke-70 membuat kesalahan yang berujung gol kemenangan bagi Zhejiang FC. Saat itu, Igbonevo yang baru 10 detik merumput di lapangan, gagal menanduk bola yang membuat si kulit bundar jatuh ke kaki Jin Kowasi, dan akhirnya penyerang Zhejiang bernomor punggung 17 itu leluasa menjebol gawang Kevin Ray Mendoza. Terlepas dari kesalahan Igbonevo, Bojan Hodak meminta bobotoh untuk menghormati bek veteran yang kini berusia 38 tahun tersebut. Bahkan, Bojan ikut menyinggung patriotisme Igbonevo yang telah memberikan segalanya untuk skuad Pangeran Biru. Ini adalah hal memalukan. Memalukan karena dia, Victor Igbonevo, menyalahkan kesalahannya sendiri. Hal ini bisa terjadi ke siapa saja. Orang ini bermain untuk klub dalam 5 tahun. 2 tahun lalu dia mengalami benturan di kepala dan hampir meninggal di lapangan, kata Bojan, Selasa, 8 Oktober 2024. Sekedar diketahui,
Victor Igbonevo sempat mengalami cedera patah tulang pipi ketika Persib menjamu Persebaya Surabaya di ajang Piala Presiden 2022 di Stadion GBLA 17 Juni 2022. Saat itu, Igbonevo terpaksa menepi dengan jangka waktu yang lama dan melewatkan sejumlah pertandingan penting Liga 1 Indonesia. Bagi Bojan, kesalahan yang Igbonevo lakukan bisa terjadi kepada setiap pemain di lapangan. Untuk itu, pelatih asal Kroasia ini meminta semua orang untuk tetap menaruh hormat kepada Igbonevo yang pada masa keemasannya menjadi bek tangguh bagi Persib Bandung. Dan sekarang beberapa, badut, bilang, Anda tidak punya petunjuk, Anda keluar. Siapa Anda kok memerintah dia untuk melakukan sesuatu? Kamu harus respect itu, pemain melakukan kesalahan dan kadang beberapa kali. Victor adalah orang pertama yang bilang ke publik dan menyatakan itu kesalahannya. Dia datang padaku, dia bilang, "Coach, maaf, salahku," ungkap Bojan. Kondisi serupa Bojan akui pernah terjadi saat dia memilih memasukkan Rahmat Irianto ketika pertandingan melawan Port FC. Akhirnya, Rahmat Irianto juga melakukan kesalahan yang berujung kepada kekalahan Persib Bandung di pertandingan pertama ICL 2. Lawan Port, saya memasukkan Irianto dan Irianto buat kesalahan. Jadi apa yang harus disalahkan? Ini adalah bagian dari permainan, tegasnya. Anda tahu, ketika Anda datang ke stadion, semua orang di stadion, usia di bawah 30 tahun, mereka semua pikir siapa saja pemain yang lebih baik di lapangan. Semua orang di atas 30 tahun, mereka mempercayakan kepada saya. Dan mereka mengajarkan Anda apa yang harus Anda lakukan. Dan setengah dari mereka tidak pernah menendang bola, mereka tidak tahu apakah bola itu bundar. Dan mereka mengajarkan Anda apa yang harus Anda lakukan, katanya. Cuma, orang-orang berbicara tentang ini, mereka lupa. Ini adalah bagian dari tim kami, dan ini terjadi karena pemain yang berpengalaman. Jadi ini tidak akan mempengaruhi dia, saya yakin. Jadi tentu saja kita akan menggunakannya untuk tim lainnya, pungkasnya.